Coffee shop baru buka, grand opening, rame. Bulan kedua, mulai sepi. Bulan ketiga, omset turun. Bulan ke-6, mulai bingung gimana caranya bayar operasional. Belum genap 1 tahun, coffee shopnya malah udah tutup. Kenapa ini sering banget terjadi? Bukan karena industri kopi jelek, bukan juga karena orang Indonesia nggak suka ngopi, tapi karena ada kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh para pebisnis kopi mula-mula. Di video ini kita akan bahas apa saja kesalahan itu supaya kamu nggak mengulangi lagi pola yang sama. Dan sebelum mulai, apalagi buat kamu yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, oke? Yang pertama adalah salah hitung modal. Karena banyak orang yang berpikir kalau modal itu hanya tentang biaya renovasi, mesin espresso dan grinder, sewa tempat, dan stok awal coffee shop dibuka. Modal tidak hanya itu. Modal adalah biaya yang di dalamnya harus kita masukin biaya operasional untuk 3-6 bulan pertama. Bayangkan kalau misalnya kita baru buka dan ternyata tidak ada income yang cukup untuk menutup biaya operasional. Dari mana uangnya? Kalau tidak disiapkan dari modal. Gaji karyawan saat belum balik modal. Let's say kalau kita udah punya karyawan dan ternyata coffee shopnya udah buka dan ternyata coffee shopnya belum punya income yang cukup untuk ngegaji full karyawan. Otomatis itu harus disiapkan dari modal. Biaya listrik dan air. Memang terlihat sepele, tapi biaya listrik itu cukup besar. Hitung AC udah berapa, listrik dari mesin itu udah berapa. Itu gede. Dan stok bahan baku yang harus bisa terus-menerus berputar. Udah keluarin modal yang besar banget untuk nyetok bahan baku dan ternyata bahan bakunya tidak berputar secepat itu. Jadi teman-teman harus hitung secara spesifik apakah ini baik atau tidak. Dan itu semua harus di-include ke dalam modal. Kesalahan yang biasa terjadi adalah kita terlalu fokus dengan coffee shop yang estetik atau alat-alat yang terlalu mahal tapi tidak menyiapkan dana agar operasional coffee shop bisa sustain. Coffee shop itu bukan cuma urusan buka, tapi coffee shop juga harus bisa bertahan. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah salah target market dan positioning. Ini sebenarnya bukan cuma soal lokasi ya. Jadi lokasi dulu kita pernah ada buka coffee shop di beberapa lokasi. Lokasi yang pertama kita dulu buka di depan kampus, yang kita pikir rame banget, dan memang ternyata rame banget. Tapi saat masuk hari Sabtu dan Minggu, which is di mana mahasiswa tidak ada di kampus, coffee shopnya hampir bisa kita katakan nol. Yang satu hari misalnya kita bisa dapat 2-3 juta, ternyata di hari Sabtu dan Minggu di bawah 500.000. Kenapa? Nggak ada mahasiswa, nggak ada yang ngopi. Kemudian kita pernah ada di lokasi yang rame banget, yang kita melihat jalanannya padat banget, ini pasti oke banget. Ternyata kita salah perhitungan. Jalan yang padat itu adalah jalan orang pulang kantor dan berangkat kantor. Dan orang kalau lewat jalan itu mereka tidak akan berpikir kita harus bisa nongkrong. Kita pengen nongkrong di daerah ini, ruwet banget. Udah jalannya rame, mau cari parkir pun susah. Jadi daerah rame itu belum tentu posisi yang baik untuk coffee shop kita. Itu tadi kan soal lokasi. Tapi kalau kita mau bahas masalah target market dan positioning, ini soal kejelasan dari identitas bisnis yang kita jalankan. Contoh, kita ngasih harga yang mahal, harga premium, tapi daerahnya mahasiswa. Mahasiswa uangnya terbatas, tapi kita jualnya mahal. 1 cup 100.000 misalnya. Kita buat konsep yang minimalis dan cepet. Kita pengen operasionalnya cepet, minimalis, tapi itu ternyata daerah nongkrong. Orang kalau datang ke daerah tersebut, orang tuh pengen nongkrong, santai, menikmati suasana. Tapi kita kasih kopi yang cepet. Nggak cocok. Marketnya sederhana. Orang-orang daerah tersebut tidak benar-benar mengerti tentang apapun itu. Mereka hanya butuh kopi yang enak, tempat yang nyaman, udah. Tapi kita kasih menu yang kompleks banget. Kita kasih menu yang aneh-aneh, kita kasih menu yang ruwet-ruwet, yang mereka sendiri bingung gitu. Mereka tuh hanya pengen menikmati sesuatu yang simple. Nah, itu termasuk ke dalam brand identity. Kadang kita merasa produk kita jelek, atau apa yang kita hasilkan tidak cocok. Tapi bukan itu problemnya. Problem itu adalah apa yang kita lakukan tidak selaras dengan market yang kita kejar. Jadi, positioning akan menentukan harga, bahkan ukuran cup, desain tempat, bahkan playlist musik, bahkan jam buka, dan gimana cara kita berkomunikasi di media sosial. Itu adalah brand identity. Jadi, kalau positioningnya kabur, customer juga tidak akan punya alasan yang kuat untuk memilih coffee shop kita dibandingkan coffee shop kompetitor. Dan di dalam industri ini, pilihan itu banyak banget. Kalau Anda buka coffee shop, di sekitaran Anda juga banyak coffee shop. Jadi kalau coffee shop Anda tutup, akan ada coffee shop lain yang menggantikan. Dan jika Anda buka coffee shop, belum tentu coffee shop Anda akan lebih baik dari coffee shop orang lain. Jadi dari awal harus diperhatikan. Kesalahan yang ketiga, owner biasanya tidak siap mental dan tidak siap untuk berperan langsung. Ini sering terjadi karena banyak yang buka coffee shop karena passion kopi, tapi bisnis bukan cuma soal passion. Realitanya, owner harus bisa mengurus tim. Owner harus bisa menghadapi komplain. Owner harus bisa negosiasi dengan supplier. Owner harus bisa cara mengatasi konflik yang terjadi. Either konflik
yang terjadi di antara sesama tim, konflik yang mungkin terjadi di antara sesama ownership, konflik yang terjadi sesama owner, atau konflik yang terjadi antara owner atau pengelola dan investor. Dan biasanya susah untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit. Akhirnya ketika masuk ke bulan 3, ke 4, sampai ke 6, euforianya hilang. Euforia, coffee shop baru nih. Yang tersisa hanya realita operasional. Jadi owner biasanya dalam kondisi seperti ini pasti mudah panik. Terus dengan cepat gonta-ganti strategi, kemudian terlalu emosional dan tidak tahan terhadap tekanan. Jadi ya mentalitas harus disiapkan dari awal. Karena apapun bisnis yang dijalankan pasti nggak ada yang gampang, termasuk bisnis coffee shop. Dan bukan cuma soal passion ngerjain coffee shop, tapi juga soal mengerti tentang berbagai macam hal. Dan kalau arah bisnis selalu berubah-ubah, tim juga akan jadi bingung. Dan customer tidak akan merasakan konsistensi dari coffee shop tersebut karena bisnis butuh stabilitas. Kesalahan yang keempat adalah cash flow-nya boncos dan tidak punya kontrol keuangan. Hal ini yang akan membunuh bisnis coffee shop kita secara perlahan. Karena banyak coffee shop mungkin terlihat ramai, tapi ternyata uangnya nggak jelas kemana. Coffee shopnya terlihat ramai, tapi nggak bisa bayar beans. Coffee shopnya terlihat ramai, tapi nggak bisa dibayar gaji pegawai. Itu di mana coba logikanya? Kita juga nggak ngerti gitu. Beberapa hal yang kita hadapi ketika kita melihat, ini coffee shop ramai loh, tapi beli beansnya hutangnya lama banget. Itu kan aneh. Mereka bisa beli beats, ngutangnya panjang banget, atau bahkan tidak bayar. Itu juga aneh. Karena kenapa? Karena pelanggan datang ke coffee shop tersebut, pelanggan pasti bayar duit cash dong. Pelanggan nggak pernah kredit beli kopi, ya kan? Bukan beli motor. Jadi ketika mereka datang ke situ, mereka bayar duit cash. Artinya ada duit cash yang kita bisa putarkan. Pertanyaannya, kalau duit cash itu tidak bisa kita kelola dengan baik, dan udah dimakan duluan oleh ownernya, artinya duitnya nggak bisa muter, tidak bisa dialirkan ke biaya operasional yang lainnya. Artinya itu bukan bisnis yang sehat. Biasanya yang terjadi adalah rekening bisnis tidak dipecah dengan rekening pribadi. Artinya uang yang masuk ke pribadi akan merasa ini uang pribadi saya, padahal itu adalah uang bisnis. Ya rekening perusahaan harus rekening perusahaan. Yang kedua, HPP nggak dicatat secara detail. Ini HPP-nya berapa, bahan bakunya berapa, marginnya pun tidak tahu gitu. Semuanya harus dirancang dari awal. Ini HPP 5.000, kita mau ambil margin berapa? 100% atau 200%. Misalnya kita mau ambil margin 200%, artinya 200% dari harga 5.000. Artinya itu ada 10.000. Berarti kita akan jual barangnya 15.000, kayak gitu. Apakah margin 200% itu udah bisa menutupi cost operasional? Biaya listrik, biaya pegawai, biaya sewa tempat, biaya TTB lainnya. Itu harus dihitung dari awal. Stok bisa hilang tanpa ada kontrol. Kenapa? Udah beli sirup yang biasanya sirup ini untuk 100 cup, kok 50 cup sirupnya udah habis? Oh, ternyata diminumin sendiri sama baristanya. Tidak ada kontrol. Otomatis harga kosnya jadi lebih tinggi. Kalau itu tidak dikontrol, itu menyebabkan keuangan perusahaan tidak sehat. Contohnya yang kita lakukan di Fugol, biasanya kita selalu membiasakan anak-anak dan tim untuk mencatat apa yang mereka minum. Kenapa? Karena di akhir bulan kita punya rekap. Oh, ternyata ada biaya setiap bulan yang kita keluarkan untuk memberi atau jadi biaya ngopi untuk anak-anak, which is it's okay buat kita. Tapi kita punya kontrolnya. Berapa setiap bulan yang kita kontrol. Oke, kita bisa hitung setiap bulan. Cost-nya berapa. Jadi jangan sampai tiba-tiba, kenapa boncos? Kenapa kita rugi? Oh, ternyata yang makanin barangnya sendiri. Anak-anak yang kerja sendiri di coffee shop-nya. Atau owner datang. Terus owner, mau pesan ini, kasih gratis-gratis. Tapi tidak ada pencatatan. Itu juga bisa berakibat jelek ke keuangan coffee shop. Dan waste dari bahan baku terlalu tinggi. Misalnya, kalibrasi sekali nggak dapat. Kalibrasi 2 kali nggak dapat. Kalibrasi 3 kali nggak dapat. Sekali kalibrasi 10 kali. Hanya untuk dapat satu shot yang oke. Bayangkan kalau shotnya 20 gram. Belum sama yang tumpah-tumpahnya. Let's say 22 gram. 22 gram kali 10 kali 220 gram hanya untuk kalibrasi espresso di pagi hari. Dikali 1 bulan, 30 hari. 200 gram kali 30. Berapa kilo? 6 kilo. Hanya untuk kalibrasi. Make sense nggak? Nah, hal ini yang kadang kita sering kita sering miss. Jadi, teman-teman harus bisa detail dengan pengeluaran apapun itu yang terjadi. Biarkan kita terlihat pelit, ya, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan dari coffee shop kita. Kita pengen tetap bisnis yang kita jalankan sehat, dan kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang bekerja dan kita. Jadi, segala sesuatu harus detail. Oke, great people. Capek nih ngomel terus nih. Margin kecil, boncos terus-menerus, profitnya hancur. Kita nggak akan bisa merasakan profitnya. Jadi, tanpa kontrol keuangan, kita hanya bisa merasa ramai, tapi bukan untung. Jadi mesti hati-hati. Kesalahan yang terakhir adalah kita kadang terlalu fokus dengan estetika.
tapi lupa dengan sistem dan operasional. Interiornya bagus, menarik, tapi sistem yang rapi itu jauh lebih penting. Workflow yang benar itu jauh lebih oke. Station yang oke dengan ergonomis dan barista bisa bekerja dengan oke tanpa melakukan banyak gerakan yang aneh-aneh atau susah buat mereka karena station yang nggak oke, itu jauh lebih bagus dan jauh lebih optimal untuk usaha kita ketimbang kita merancang bar yang aneh-aneh tapi ternyata itu tidak ergonomis dan tidak bisa dipakai dengan baik oleh para barista. Untuk apa? SOP penting. Kalau nggak ada SOP, otomatis kualitas rasa yang dihasilkan tidak akan konsisten. Service akan berbeda dari setiap orang yang bekerja sebagai barista di bar. Dan workflow akan kacau balau saat ramai. Ini yang sangat kita hindari. Dan kita selalu menghindari kekacauan ini terjadi. Kenapa? Karena kita pengen konsumen datang sebanyak-banyaknya. Dan kita selalu mempersiapkan diri kita seberapa banyak konsumen datang, kita harus bisa siap dan kita harus bisa oke. Kalau kita tidak men-training barista kita dengan baik, barista juga kerjanya asal-asalan, waste-nya tinggi, pelayanan tidak akan profesional. Dan kalau kita tidak punya sistem stok yang baik, kehabisan bahan baku di hari-hari yang ramai, bahkan terjadi overstock di bahan yang cepat rusak. Let's say, kita biasanya mempersiapkan susu fresh milk untuk 50 pelanggan. Kemudian kita berpikir sebentar lagi akan ramai banget. Biasanya weekend selalu ramai. Otomatis kita tidak harus mempersiapkan hanya untuk 50, tapi kita mempersiapkan untuk 100 pelanggan. Disiapkanlah, tahunya puasa. Weekend puasa, siapa yang mau beli? Ya kan? Jadi, ya, ini adalah hal-hal yang harus lihat dari awal oleh great people. Karena bisnis kopi bukan hanya teman nongkrong, bisnis kopi adalah sistem yang harus berjalan stabil setiap hari. Kesimpulannya, buka coffee shop pusing guys. Sebelum buka coffee shop, great people harus belajar banyak hal dan great people harus benar-benar mengerti banyak hal atau mungkin bisa dipelajari sambil berjalan sebenarnya. Tapi banyak coffee shop yang tutup di tahun pertama bukan karena kopinya jelek, tapi karena pondasinya belum siap. Kemudian salah hitung modal, target market salah, cash flow-nya berantakan, mental kita sebagai owner belum kuat dan kita terlalu fokus dengan estetika, grand opening yang rame, tapi sistemnya kurang oke, perhitungannya kurang oke, workflow-nya nggak oke, nggak optimal. Dan kalau kita mau mulai, jangan hanya mulai mempersiapkan secara konsep, tapi mulai juga persiapkan secara keuangan dan mentalitasnya. Karena yang bertahan lama itu bukan yang paling viral, tapi yang paling stabil. Dan jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, cek blibli.com, cek TikTok Shop kita, dan cek website kita. Ada kopi dari Fugol Coffee Roaster. Oke? Terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.